Nah, itu Mas, terima kasih. Jadi biar nanti dibuka dialog aja Mas, biar lebih efektif saya agak membaca. Terima kasih Mas Yusuf. Ya, luar biasa sebetulnya pemikiran rindu akan dialektika NU ketika era 90-an. Gus Dur sangat kuat. Sangat kuat bagaimana dialektikanya, pemikirannya itu bisa dikonstruksikan. Kemudian di zaman Kiai Said, legasinya adalah Islam Nusantara. Kalau zaman Gus Dur ada pribumisasi Islam. Nah, itu kan memberikan wacana yang mencerdaskan. Juga Kiai Said itu dialektika ini terjadi seperti itu. Nah, ketika di era Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyar ini, intelektual Islam atau intelektual muda NU itu kebingungan bagaimana mengkonstruksinya, legasinya seperti apa. Yang bisa disarikan atau yang didapat adalah terus saja kita melihat pertentangan, kita melihat eh, silang sengkarut di akhir 2024. Kita melihat tontonan bagaimana di PBNU memanggil orang-orang mantan PKB. Ini saya coba mensarikan dari Kiai Imad tadi gitu ya, agar hubungannya baik ini. Bahwa agar Kiai Imad mengatakan bahwa seharusnya PBNU dan PKB berhubungannya baik. Karena apa? PKB didirikan oleh ulama-ulama NU, Gus Dur dan sebagainya. Artinya di idealitasnya ini hubungan itu harus harmonis. Tetapi di era Gus Yahya 2024 itu eskalasinya sangat naik. Dipanggilin semua gitu mantan-mantan orang mantan PKB, kemudian juga ada accident atau ada eskalasi politik di Bali. Bagaimana di situ ada demo, kemudian juga ada pengiriman banser yang luar biasa besar di situ. Nah, ini menurut saya kritik Kiai Imad tadi itu mendasar. Kemudian 2025 akhir tahun November juga ini yang terjadi justru di internal dan menguat sekarang. Apakah endingnya ini akan MLB atau saling memecat atau nanti ada dualisme kepemimpinan? Ini yang banyak sekali dikhawatirkan. Maka saya lagi-lagi ini fatwa atau tausiah Abuya Muhtadi ini betul-betul menyentuh, betul-betul original. Mestinya ini Kiai Miftah, kemudian Gus Yahya itu sowan ke Abuya Muhtadi. Bagaimana seharusnya ini NU seperti ini. Tapi saya lihat kemarin Gus Yahya juga datang itu ke Abuya, tetapi oleh-olehnya itu apa syair-syair apa itu kan ya, ada kelelawar atau apa gitu kan. Kuat. Nah, saya coba deh gituan ya. Kelihatannya pakunya Banten ini memang harus disewani nih sama orang-orang NU. Kiai Imad, kira-kira gimana nih ke depannya? Ini pasti ada dualisme ini. Silakan. Kemarin ketika saya melihat di Pada Suka TV wawancara Kang Mas Yusuf Moras dengan Abuya, itu saya memiliki kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu di PBNU ketika melihat tayangan di Pada Suka. Itu baru tayang aja kan udah langsung terjadi sesuatu dalam waktu yang sama mungkin. Walaupun sebelumnya karena Kang Mas Yusuf Mar ini tadinya mau mampir Kiai Ubed, tapi tidak jadi mampir, itu nelpon. Jadi sebelum saya nonton, beliau memberikan beberapa kesimpulan-kesimpulan pertemuan dengan Abuya itu sebelum saya nonton videonya. Dan itu saya sudah
memiliki kekhawatiran ini akan terjadi sesuatu, karena dulu saya pernah mendengar Abuya marah tentang suatu hal, sampai Abuya ngomong akan terjadi tsunami di Banten. Itu saya langsung sholat 2 rakaat, memohon pada Allah agar walaupun Abuya Muhtadi ini sangat dicintai oleh Allah, saya mohon doanya untuk tidak dikabulkan, karena itu akan berbahaya sekali untuk masyarakat. Tapi setelah beberapa tahun tetap ada terjadi tsunami itu. Walaupun saya mungkin itu apakah karena doa saya atau bukan, buktinya tidak segera datang. Tetapi setelah beberapa tahun terjadi juga tsunami itu. Nah, ketika kemarin ada ini takut NU hancur, itu saya apa yang akan terjadi ini? Akhirnya saya bisa untuk mendapat jawaban setelah membaca dari risalah Suriah itu. Tetapi mudah-mudahan analisa saya salah, bahwa ini bukan kehancuran yang dikhawatirkan oleh Abuya itu, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan NU bisa melewati ini dengan segera, warga NU tidak terpecah, dan pengurus yang akan Allah embankan dari mana saja dari dua kubu ini, itu akan mampu mengembalikan kepercayaan warga NU dan mampu mengembalikan kecintaan warga NU kepada NU. Jadi pengurus ke depan mempunyai tantangan harus mampu mengembalikan cinta warga NU kepada NU. Jangan malah mengarahkan warga NU untuk mencintai Balawi, sementara di majelis-majelis Balawi, mereka Balawi menggiring jamaah NU yang ikut pengajian mereka, majelis mereka, untuk menjauhi pengurus-pengurus dan tokoh-tokoh NU. Ini sebuah kompetisi yang tidak seimbang. Sementara husnudzon, madhab yang diemban oleh PBNU kepada Balawi, tetap menggiring Nahdiyin yang masih belum sadar itu untuk mencintai Balawi misalnya, menghormati, walaupun sekarang pakai kaid, menghormati yang alim gitu. Kalau dulu semua, sekarang pengurus PB itu ngomong yang alim dihormati. Sementara di majelis-majelis Balawi itu, kalau sekarang memang agak kurang frekuensinya, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu orang NU kiainya mengarahkan mencintai Balawi, tapi di majelis Balawi yang dibicarakan kejelekan daripada pengurus-pengurus PBNU. Kiai Said Agil, Gus Yakut, dan lain sebagainya. Dan ini saya kira sekaranglah momentumnya menjelang Nahdlatul Ulama 100 tahun di bulan Januari 2026 ini. Ayo kita bermuhasabah, pengurus-pengurus PBNU. Yang lalu biar berlalu, faqad madha ma madha. Masa depan masih milik kita. Jangan biarkan para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama bersedih. Jangan biarkan para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama menangis. Kita harus mampu membuktikan bahwa di 100 tahun umur Nahdlatul Ulama ini, kita anak cucu mereka masih mampu membawa amanah ini untuk menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga Nahdiyin, menjaga ajaran Rasulullah, menjaga ajaran Islam, ala Nahdlatul Ulama, ala Wali Songo, yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan cinta daripada hanya sekedar kata-kata. Yang kalau kemarin kita lihat podcastnya Abuya dengan Kang Mas Yusuf,
siapa kira-kira ketua umum yang pantas untuk nanti menjadi ketua? Kriterianya seperti apa? Apa yang disebutkan oleh Abuya Muhtadi? Yang ngaji, yang ngaji, yang ngaji. Yang suka ngaji. Bukan yang bersertifikat AKNU. Yang bukan bersertifikat PKMNU. Tetapi yang suka ngaji itu artinya santri. Maka pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan ke depan harus tetap dipegang oleh para santri pesantren yang memiliki sanad ke-NU-an. Tidak sembarang pesantren. Jadi pesantren yang memiliki sanad ke-NU-an itu adalah pesantren yang diasuh oleh kiai-kiai yang memiliki nilai-nilai ke-NU-an. Sekarang ada pesantren-pesantren baru-baru yang dengan semakin banyaknya pesantren berwarna-warni jenis-jenis pesantren membawa paradigma baru pandangan masyarakat terhadap pesantren. Saya kira juga salah satunya adalah diakibatkan oleh banyaknya orang-orang yang bikin pesantren bukan dari sanad-sanad pesantren itu. Dia tidak mempunyai guru pesantren, dia tidak mempunyai genealogi pesantren, kemudian bikin pesantren, akhirnya tidak memiliki jiwa-jiwa kepesantrenan, tidak ada sanad kekuatan rohani yang lumintu dari gurunya, dari leluhurnya, akhirnya menjadikan nama pesantren agak menjadi kurang positif pada masa-masa sekarang ini. Saya kira Nahdlatul Ulama ke depan tidak boleh lagi mengabaikan pesantren. Acara-acara Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama kembalikan ke pesantren. Nggak usah ke hotel-hotel. Kita punya rumah yang indah, pondok pesantren. Tidak usah seperti partai politik mencari tempat yang bagus, tempat yang nyaman, mahal, uangnya dari mana, taunya dapat korupsi. Dan ini kita kembali ke pesantren, bagaimana basis utama Nahdlatul Ulama adalah pondok pesantren. Dan relasi pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Nahdiyin harus dijadikan seperti Gus Dur, seperti Kiai Said Agil Siraj, seperti dulu. Kiai Said Agil Siraj datang ke ranting-ranting, acara ranting datang kalau panitia ngundang, dia nggak usah tanya-tanya ke PWNU. Ranting datang, ada waktu datang, ceramah. Gus Dur, saya pernah ke pojok-pojok Banyuwangi itu, di hutan-hutan. Kemudian apa kata kiai yang ada di hutan Banyuwangi itu? Gus Dur pernah datang sowan ke bapak saya dulu katanya. Padahal bapaknya bukan kiai yang jumlah santrinya puluhan ribu, tidak. Santren-santren biasa. Tapi Gus Dur ketika dia jadi ketua datang ke pelosok-pelosok itu. Itulah yang dirindukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Bukan bicara hal-hal besar, hal-hal tinggi yang bukan pada tugasnya. Bicara tentang peradaban dunia, bicara tentang Israel, bicara tentang Palestina. Sementara warga Nahdiyin yang memerlukan sentuhan tidak dipikirkan. Merawat jagat segala macam. Udah nggak usah jagat-jagat, itu punya PBB. Biarkan PBB yang ngurus jagat. Indonesia Prabowo yang ngurus. PBNU itu tugas utama aja ngurus warga NU. Siapa warga NU? Bukan yang punya Kartanu. Yang merasa dirinya bagian daripada Nahdlatul Ulama dalam jiwanya. Dia nggak pernah mendapatkan beras atas nama NU, enggak. Tidak seperti partai politik yang bisa memberikan sesuatu terhadap konstituen, tidak.
Orang yang menisbatkan diri kepada Nahdlatul Ulama ini unik, bersifat kepercayaan, trust. Inilah yang selama ini membuat Nahdlatul Ulama besar. Bukan ngomong-ngomong selangit dengan bahasa Inggris tentang peradaban dunia, tetapi bagaimana warga-warga NU kita kawal menuju kemajuan cara berpikir, kesejahteraan, cara beragama yang tidak dibodohi oleh orang lain, tidak bisa disesatkan oleh golongan sesat. Ini yang harus menjadi tugas utama daripada pengurus Nahdlatul Ulama ke depan. Mengarus utamakan kembali pandangan perhatian terhadap warga NU. Bukan tentang bagaimana cara mendamaikan Israel Palestina. Udah nggak usah muluk-muluk, NU pengen mendamaikan Israel Palestina. Hari ini sudah diemban itu tugasnya oleh Bapak Prabowo. Kembali lagi NU. Bicara tentang bagaimana warga NU yang anaknya tidak bisa pesantren karena nggak punya duit, yang nggak bisa kuliah, yang nggak bisa membangun rumah, nggak ada keluarga yang kaya, rumahnya mau roboh. Situ gerakan masyarakat sekitar, ketua ranting, ketua MWC untuk bisa membantu masyarakat sekitar itu yang menyatakan dirinya sebagai warga Nahdliyin. Ini lebih bermanfaat daripada kita bicara-bicara muluk-muluk sebagai sebuah organisasi yang membawa nama bagian dari orang-orang yang miskin itu di level dunia tanpa merhatikan tugas utamanya orang-orang miskin di level-level masyarakat bawah itu. Saya kira inilah yang harus menjadi perhatian pengurus NU ke depan, siapapun dia. Saya tidak peduli yang mau menang itu dari Gus Yahya ke, dari Kiai Miftah ke, biarkan aja itu tarung. Yang penting siapapun itu, pandangan-pandangan Kiai Ubaid tadi harus diperhatikan. Harapan-harapan dari saya yang tentu sebagiannya mewakili juga daripada masyarakat Nahdliyin di bawah ini, mudah-mudahan dapat diperhatikan. Dan kita berdoa, apapun yang terjadi dari dinamika internal ini, tidak ada penyusup yang bisa masuk untuk menghancurkan NU. Karena dalam situasi dinamika internal saat seperti sekarang ini sangat riskan, sangat rentan sekali bisa dimasuki oleh penyusup yang apabila mereka ikut bermain, maka mereka bukan untuk berkhidmah. Kalau putra-putri Nahdlatul Ulama sepanas apapun, mereka itu berdinamika, ada niat khidmah di dalam jiwanya. Tapi kalau sudah penyusup masuk, mereka masuk untuk menguasai dan menghancurkan. Ini siapapun dari kedua kelompok ini yang sedang bertikai, yang sedang berdinamika, yang mungkin saja di hatinya ingin berkhidmah luar biasa kepada NU, hati-hati. Ada penyusup-penyusup yang jika mereka masuk mempengaruhi kalian, maka mereka tidak seperti kalian. Kalian hanya dengan saudara ceker-cekeran. Nggak mau NU ini jadi rusak. Tetapi kalau musuh kalian yang bisa masuk mempengaruhi kalian, maka mereka akan menguasai dan menghancurkan rumah kalian yang kalian cintai, Nahdlatul Ulama itu. Terima kasih, Kang Mas Yusuf.